sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada calon wisudawan IKOPIN University dan Institut Manajemen Koperasi Indonesia yang akan diwisuda nanti tanggal 17 September 2022. Acara wisuda ini tentu menjadi tonggak sejarah bagi IKOPIN University karena pelaksanaan wisuda kali ini kita akan memwisuda dua ragam lulusan. Pertama, lulusan Institut Manajemen Koperasi Indonesia yang lulus sebelum tanggal 18 Januari 2022 dan lulusan IKOPIN University yang lulus setelah tanggal 18 Januari 2022. Jadi tonggak wisuda kali ini adalah tonggak sejarah yang tentu akan memberikan makna tersendiri bagi kita semua maupun bagi IKOPIN University. Pada kesempatan ini nanti saya akan menyampaikan panduan bagi calon wisudawan dalam memasuki area kampus sehingga seluruh aktivitas dapat kita lakukan secara tertib, secara baik, sehingga memuaskan bagi semua pihak. Ya. Orientasi daripada aktivitas ini adalah memberikan arahan bagi seluruh yang terlibat dalam kegiatan wisuda agar memahami alur-alur yang harus dilakukan, terutama alur-alur bagi calon wisudawan dan para orang tua yang mendampingi wisudawan mulai masuk kampus IKOPIN sampai selesainya prosesi wisuda tahun 2022. Kita ketemu di lapangan untuk memperoleh gambaran tentang alur kegiatan ini. Sekarang kita berada di gerbang kampus kita yang tercinta, IKOPIN University. Jadi nanti calon wisudawan dan para undangan, juga orang tua masuk melalui gerbang utama kampus, melalui area ini. Kita menuju area ini, nanti diupayakan semuanya tidak turun di gerbang ini supaya tidak mengganggu alur lalu lintas pada tahap berikutnya, ya. Selanjutnya bagi calon wisudawan, para undangan yang menggunakan kendaraan roda 2, kami tunjukkan parkirnya ada di area sebelah sini, ya, di sebelah ATM. Jadi untuk roda 2 bisa alurnya masuk ke sini, nanti naik sebelah sana, ya. Langsung diparkir di area depan, ya. Jadi untuk semua roda 2 diparkir di area ini, ya. Baik, untuk wisudawan yang menggunakan roda 2 setelah parkir di sini, Anda harus bergabung dengan wisudawan lain di gedung A dan B untuk mempersiapkan diri mengikuti prosesi. Ini bagi yang menggunakan kendaraan roda 2. Ya, sekali lagi. Untuk kendaraan roda 4, mohon tidak parkir di sini atau menurunkan penumpang di area ini, ya, agar tidak mengganggu lalu lintas yang lain. Jadi bagi yang menggunakan kendaraan roda 4, silahkan parkir di depan lapang basket, ya, depan lapangan basket atau di depan gedung prodi. Di depan gedung prodi, ya, di depan KKBM, lalu bisa juga naik ke atas sampai ke gedung paling atas, gedung pusat inkubator bisnis yang mau ke daerah lapangan bola. Nah, dari sana baru
Wisudawan yang menggunakan roda 4 bisa turun bergabung dengan yang lain di gedung A dan gedung B. Oke. Baik, sekarang kita berada di depan kantin KKB Ikopin, ya. Nah, di sini kita mulai bisa menurunkan penumpang yang menggunakan kendaraan roda 4. Jadi wisudawan yang menggunakan kendaraan roda 4 bisa turun di sini dan langsung masuk ke gedung A, ya. Jadi nanti wisudawan langsung ke gedung A itu, lalu untuk orang tua itu ke depan Geraha Suhardana. Sekali lagi untuk orang tua jangan lupa undangan. Karena di undangan ada nomor kursi. Jadi duduk sesuai dengan nomor kursi yang tertera dalam undangan. Untuk yang tertinggal mungkin nanti banyak ada masalah tentang penempatan, menunggu dulu kalau yang lain sudah masuk. Jadi jangan sampai lupa undangan. Jadi saya mohon semuanya dapat mengikuti apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, disinilah tempat turunnya orang tua dan juga wisudawan. Ya, alurnya wisudawan masuk ke gedung A dan orang tua kembali menuju depan gedung Suhardani sesuai dengan pintu nanti yang disediakan panitia dan menunjukkan kartu undangan. Mobilnya kemana? Mobilnya silahkan parkir nanti di atas, di depan lapangan basket, ke atas, ke depan masjid bisa, ke paling atas ke gedung PIBI. Ya, jadi kalau yang berangkatnya lebih dari jumlah undangan itu tidak bisa masuk ke lokasi undangan orang tua. Ya, mohon maaf. Jadi silahkan menunggu, bisa nunggu di kantin KBM atau nanti ada pedagang makanan dan minuman yang kita tempatkan di lapangan basket dan lapangan voli untuk beristirahat menunggu proses wisuda selesai. Oke, sekarang kita berada di lokasi undangan orang tua, tempat orang tua nanti duduk di daerah ini. Posisinya depan Geraha Suhardani, tepat di sini semua orang tua dengan catatan undangan ya, undangan baik undangan pokok yang 2 orang maupun tambahan. Jadi nanti setelah parkir yang menggunakan roda 4 di atas, orang tua turun ke sini, masuk dengan menunjukkan undangan, undangan pokok yang 2 orang dan undangan tambahan. Ya, di sini sekitar ini nanti sampai ke arah sana itu ada kita siapkan tenda dan kursi ya, dan ada monitor televisi yang bisa memonitor aktivitas di dalam gedung GSG. Jadi orang tua bisa melihat kegiatan di dalam GSG dan bisa melihat saat kita dilantik sebagai sarjana oleh Pak Rektor, Pak Dekan, dan Direktur Program Studi. Ya, jadi sekali lagi saya mohon orang tua turunnya di tempat parkir, nanti baru jalan ke sini. Jangan berhenti di sekitar sini, karena biasanya macet kalau parkir di sini. Ya, berhenti di sini macet. Jadi kita menuju tempat parkir, sudah tempat parkir ya, atau di sekitar depan kantin turun, lalu ke sini mobilnya di tempat parkir yang sudah disediakan. Jadi ini berada di depan gedung serbaguna yang akan menjadi ruang prosesi wisuda tahun 2022. Nanti di depan Geraha Suhardani akan kita pasang big screen yang juga dapat memvisualisasikan aktivitas kita di dalam GSG. Ya, jadi insya Allah walaupun berada di luar orang tua, tapi dapat mengikuti dengan baik kegiatan prosesi yang ada di dalam gedung. Jadi sekali lagi yang krusial jangan tertinggal undangan. Ya, jangan tertinggal undangan. Nanti undangan itu ditunjukkan dan orang tua akan menerima satu goodie bag yang isinya adalah konsumsi dan buku wisudawan. Jadi buku wisudawan akan diserahkan ke orang tua, ya, dan kelengkapan lain yang
kami anggap perlu diketahui oleh orang tua. Jadi sekali lagi undangan jangan ketinggalan ya. Siap. Baik, sekarang kita ada di depan gedung A ya, di mana nanti para wisudawan akan mempersiapkan diri mengikuti prosesi ke gedung Serbaguna sebagai pusat kegiatan prosesi wisuda ya. Apa yang akan kita lakukan di dalam gedung A dan gedung B? Tentu pertama, karena datang pagi-pagi pasti banyak yang belum sarapan. Wisudawan nanti memperoleh snack, makanan, sarapan pagi ya, disediakan panitia, dan setelah itu mempersiapkan diri, merapihkan diri dengan atribut toga dan lainnya. Jadi pada saat masuk ke sini, silahkan bergerombol berdasarkan program studinya. Nanti ada dari sekretariat masing-masing program studi mengatur di dalam. Nah, sekarang untuk hal-hal yang harus kita persiapkan di dalam menggunakan atribut wisuda adalah pakaian. Nanti kita jelaskan lebih rinci di dalam gladi resik. Tapi ada beberapa hal pokok, terutama untuk yang wanita, ya. Yang wanita tolong jangan sampai tertinggal satu penjepit untuk topi, ya, karena kadang-kadang topinya kalau tidak dijepit itu bisa jatuh. Kalau jatuh ya kita sendiri yang malu, agak terganggu prosesnya ya. Lalu karena sekarang kita dalam kegiatan wisuda ini harus juga masih tetap mengikuti protokol kesehatan COVID, jadi semua wisudawan nanti akan menerima toga, di dalamnya ada masker ya. Ada masker yang sudah kita siapkan, maskernya sudah ada, mungkin lebih baik disiapkan konektornya ya. Konektornya jadi nggak lepas atau hilang ya, bisa diturunkan sejenak dengan tidak merepotkan kita. Jadi nanti di sini setelah kumpul, setelah berpakaian rapi menggunakan toga, kita akan nanti baris ya, dibariskan berdasarkan program studinya. Mulai dari diploma 3 ya, manajemen bisnis, prodi ekonomi syariah, prodi akuntansi, prodi manajemen, dan terakhir nanti program studi magister manajemen. Demikian kegiatan yang akan calon wisudawan lakukan di gedung A dan B. Kita berada di depan gedung A dan B, di mana tadi para wisudawan, calon wisudawan telah mempersiapkan dirinya dengan atribut toganya ya. Lalu sudah sarapan, berikutnya adalah kegiatan proses. Alurnya nanti di sini dibariskan ya, dibariskan berdasarkan program studinya. Nanti ada di depan yang memandunya, jadi masing-masing prodi nanti ada yang memandunya dengan membawa pataka dari program studi masing-masing. Kita turun ya dari gedung A dan B menuju ke GSG dengan melalui tangga ini ke bawah. Nanti di bawah kita akan melintasi orang tua kita ya, kita melintasi orang tua kita, jadi orang tua kita juga bisa melihat rangkaian parade wisudawan dari gedung A dan B menuju gedung Serbaguna. Nanti ada prosesi penyambutan, rencananya ada tarian cendrawasih dari para mahasiswa sebagai bagian dari rasa turut bahagia ke kakak-kakaknya yang sudah selesai menyelesaikan studi di Icopin University. Baik, nah nanti barisan pertama itu program diploma 3 manajemen bisnis, ini tangga terakhir ya. Kita turun di sini, berhenti sebentar, nanti ya ke depan Selasar udah hafal pasti ya bagi para calon wisudawan.
Di sini di depan ini nanti kita akan diterima oleh tarian cendrawasih dari adik-adik kita ya sebagai partisipasi mereka dalam memeriahkan kegiatan wisuda. Jadi nanti dipandu ini tangga terakhir, jadi turunnya ke bawah nanti melintasi posisi undangan orang tua yang sudah duduk di depan. Ya, oke. Sekarang kita berada di depan gedung Suharjadi. Ya, jadi nanti para wisudawan setelah turun dari gedung A dan B disambut oleh tarian cendrawasih di depan area parkir ini, dalam arti juga di depan para orang tua kita akan memasuki gedung serbaguna ya. Jadi nanti para wisudawan masuk ke gedung serbaguna Geraha Suharjadi ini sesuai dengan urutan absen wisudawan yang telah kami atur mulai dari gedung A dan B. Jadi barisnya juga sudah berurut sesuai dengan nomor panggilan wisudawan dan nomor kursi yang tersedia di dalam. Jadi nanti kita masuk ke dalam dengan tertib, masuk dan menduduki kursi yang sesuai dengan nama kita ya, dan urutan itu sudah kita setting sesuai dengan panggilan wisudawan nanti saat prosesi. Itu aktivitasnya. Ada lagi yang perlu saya ingatkan, di dalam cukup lama ya, di dalam cukup lama, dan tentu kadang-kadang kita karena cukup lama ini akan terasa haus ya, atau kita sebaiknya bawa air mineral aja ya, bawa air mineral dengan yang bisa dikantongin nanti di toga supaya tidak terlihat. Bisa juga ada bawa permen saya, nggak usah terlalu banyak, cukup untuk ngemil aja di dalam ketika kita mengikuti acara prosesi yang cukup lama juga kita di sana. Hanya mohon ketika kita berada di dalam semuanya dapat mengikuti acara prosesi wisuda ini dengan baik, karena kehusuan dari wisuda itu akan memberikan makna tersendiri bagi wisudawan sebagai bagian dari perjalanan hidupnya menempuh karir yang lebih baik. Lebih jelasnya kondisi dan alur di dalam GSG kita duduk bagaimana, proses prosesinya bagaimana, nanti akan dijelaskan saat gladi resik. Jadi sekali lagi saya mohon semuanya untuk dapat mengikuti kegiatan gladi resik yang akan kita laksanakan pada tanggal 15 September jam 13 tepat. Jadi jangan sampai ada yang telat dan tidak mengerti nanti apa yang akan dilakukannya saat kegiatan pelantikan dan prosesi yang akan dilakukan oleh Pak Rektor, Pak Dekan, dan Direktur Prodi. Karena di sana ada sesuatu momentum yang akan bermakna bagi kita, sehingga kita harus memperhatikan misalnya saja posisi juru foto yang bisa mengambil gambar kita dengan baik gitu ya, lalu kehikmatan dari suasana di dalam yang harus kita bangun sehingga tumbuh kesan yang dapat memberikan motivasi diri kita untuk melangkah berkarir di masyarakat dengan baik dan berjalan dengan sukses, memiliki motivasi yang kuat untuk terus berkarya. Setelah kegiatan wisuda selesai, maka para wisudawan keluar dari gedung GSD mengarah pada tenda undangan orang tua. Nah, selanjutnya akan saya tunjukkan di lokasi ini, istilah yang paling beken lapangan merah, lapangan upacara di belakang gedung Bustanil Geraha Bustanil Arifin. Di sini nanti akan tersedia booth foto dan juga nanti ada UKM-UKM yang menawarkan foto untuk keluarga. Jadi bagi yang akan berfoto bersama keluarga,
Di lokasi ini kita sudah menyediakan beberapa foto booth dan juga beberapa UKM yang berusaha di bidang fotografi. Ya, jadi silahkan setelah selesai wisuda dengan keluarganya bisa berkumpul di di lapangan merah ini. Ya. Itulah rangkaian aktivitas yang akan kita lakukan pada tanggal 17 September dalam rangkaian kegiatan wisuda Ikopin dan Ikopin University tahun 2022. Semoga ya, apa yang saya jelaskan tadi memberikan gambaran bagi kita semua agar dapat berkolaborasi dengan baik dalam rangkaian kegiatan wisuda kali ini. Tentu kami berharap semuanya dapat berjalan dengan lancar. Saya ucapkan selamat di wisuda. Pada dasarnya apa yang kita lakukan pada saat ini adalah untuk kesuksesan kita bersama. Semoga wisuda lancar, alumni sukses, Ikopin University Jaya. Terima kasih.